Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali bergabung atau menemukan channel ini, kami yakin dan percaya ini bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita, mempertemukan kita. Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya, supaya setiap video-video terbaru di channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan Bapak Ibu dimanapun berada didoakan setiap hari, saudara. Dan kita buat sosial media kita untuk pelayanan Tuhan. Kita rebut sosial media ini, kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, silakan bagikan renungan ini di sosial media kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini kami bisa ada oleh karena cinta kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan hati dan pemikiran kami. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang paling kita rindukan dalam hidup ini? Jika kita ditanya, apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini? Jawaban setiap orang berbeda-beda, saudara. Ada yang ingin bisa memiliki rumah sendiri. Ada juga yang ingin bisa bertamasya ke luar negeri. Orang lain ingin menghabiskan hari tuanya di desa yang tentram. Sebagian lagi ingin mengabdikan hidupnya untuk orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan. Sangat beragam jawabannya, saudara. Lalu apa kerinduan Paulus? Yang Paulus inginkan, saudara, hanya satu, yaitu mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Paulus menyadari kebangkitan Yesus adalah rahasia terdalam dari kematian manusia. Paulus ingin mengetahui apakah hidup manusia berakhir di liang kubur. Paulus ingin menyelidiki apakah betul habis mati, habis perkara. Bagaimana kisah kehidupan manusia berikutnya setelah kematian? Apa yang menanti manusia selanjutnya? Itulah sebabnya ia ingin mengenal Yesus lebih dekat, saudara. Dengan mengenal lebih dekat, ada banyak rahasia kehidupan yang bisa didapatnya. Mengenal dari jauh saja tidak cukup, saudara. Mendengar kata orang saja belum bisa merubah hidup kita. Mengikuti ibadah setiap minggu belum menjadi jaminan. Tidak ada jalan lain. Untuk meraih kebahagiaan yang sejati, kita harus memiliki kerinduan yang sama seperti Paulus. Kita harus serius mengenal Dia secara dekat. Kita harus mengenal dan memahami kuasa kebangkitannya.
Ada kehidupan berikutnya setelah kematian. Ada kehidupan kekal yang menanti setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, jangan tunda lagi, jangan buang-buang waktu, jangan jalani sisa umur kita dengan sia-sia. Arahkan gelombang hidup kita kepada pengenalan akan Yesus. Ikuti setiap perkataannya dan kenali Dia di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kelak kita akan berkata, "Aku beruntung mengenal Yesus." Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap saling simpati, untuk tetap saling merangkul, memberi kekuatan, menguatkan. Amat terlebih dalam setiap duka, untuk kami saling menguatkan ya Tuhan. Menguatkan satu dengan yang lain, satu tubuh, satu hati. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk mengajarkan supaya kami tetap bersatu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, baik dalam mengalami sukacita maupun duka cita. Tangan kasih Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami mengerti satu dengan yang lain, saling menopang. Tuhan Yesus, kami rindu. Kami murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus, untuk bersatu padu, saling menguatkan dan saling mengasihi. Kami mau pegang Tuhan, keutuhan Kristus di dalam setiap hati kami, untuk maju terus dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Olehnya Tuhan, biarlah Engkau berikan setiap pribadi kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami Tuhan hari demi hari semakin kuat di dalam Tuhan. Termulialah Tuhan, berkaryalah Tuhan untuk hati dan pemikiran kami, supaya kami Tuhan tidak melenceng atau berjalan ke kiri ke kanan, melainkan kami berjalan lurus dalam kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Yesus Tuhan yang menjadi juru mudi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, dan berikan kami Tuhan jalan keluar setiap permasalahan. Berikan kami hikmat untuk kami cakap menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Termulialah Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa apabila di antara para pendengar ada yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, jamahlah tubuh yang sakit. Sembuhkanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, termulialah Tuhan. Apabila Tuhan ada yang bergumul mengalami permasalahan, mengalami setiap kesulitan, Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga mereka Tuhan, seluruh para pendengar dimanapun berada, cakap menghadapi setiap masalah yang dihadapi, berjalan bersama Yesus dan keluar sebagai menjadi pemenang. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, diagungkan, dimuliakanlah Tuhan pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menggarap setiap hati dan setiap telinga yang mendengarkan. Termulialah Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan ada jawaban, ada jalan keluar. Haleluya. Bapak Ibu, dan sampai berjumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan di hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.